Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Munir TV. Kita akan merancang sebuah hotspot WiFi dengan Huawei B535 sebagai sumber internetnya, MikroTik RB750R2, dan akses point yang kita gunakan adalah TP-Link wireless TP-Link TLWR941HP wireless, akses point, extender, dan juga bisa sebagai router. Ini adalah indoor akses point ini. Kita lihat topologi yang dirancang. Yang pertama menggunakan router Huawei B535. Oke, sahabat Munir TV, dari Ether ada keempat Ether ini, Ether LAN, dan satu ini untuk RJ11 untuk telepon. Oke, kita akan memilih Ether 1 ini untuk masuk ke Ether 1 dari Huawei B535 dengan IP Ether 2 ini DHCP. Kenapa kita menggunakan Ether 2? Karena Ether 1 ini MikroTik jadul dan sudah dicopot atau sudah rusak Ether 1 ini. Tapi Ether 2 sampai Ether 5 masih sangat normal. Oke, sahabat. Jadi dari Huawei B535 ini, di antara LAN keempat Ether ini pilih salah satu dan hubungkan kabel LAN ke Ether 2. Jika Anda yang punya MikroTik Ether 1-nya masih normal, Anda bisa sambungkan ke Ether 1 dan dalam settingannya Anda pakai Ether 1. Namun karena Ether 1-nya sudah terganggu atau rusak, dalam tutorial kali ini kita buat Ether 2. Oke, masuk ke Ether 2, kemudian Ether 3 masuk ke access point. Sahabat Munir TV, menggunakan MikroTik RB750R2 ini sudah cukup rekomendasi untuk usaha hotspot WiFi skala kecil dan menengah, karena menampung user yang aktif bersamaan sudah bisa mencapai 30-50 user aktif bersamaan. Ini sudah sesuai dengan Huawei B535, walaupun bisa 64 user bersamaan, akan tetapi dalam usaha hotspot WiFi menggunakan sinyal 3G dan 4G itu jarang sekali maksimal kadang-kadang. Oke, di antara 30-50 user bersamaan. Ini sudah sangat work untuk Huawei B535, RB750R2, dan akses point menggunakan TLWR941. Oke, pada Ether 2 ini kita akan set pada Ether 3 yang ke akses point. Kita akan setting IP Ethernya adalah 10.10.10.1. Ini merupakan alamat IP address gateway yang akan memancarkan sinyal WiFi ke access point. Oke, dengan demikian kita menggunakan access point TLWR941HP dengan IP access pointnya adalah 10.10.10.13. Anda bisa memodifikasi sesuai dengan kemauan Anda untuk IP address dari access point. Access point yang digunakan ini WR941HP. Dengan settingan Anda harus mengikuti secara detail sehingga tidak terjadi diskoneksi, karena RTO atau request timeout sering terjadi pada TP-Link WR941 ini. Oke, itulah topologinya, dan setelah access point sudah bisa digunakan di device seperti handphone, tablet, laptop, dan lain-lain sebagainya. Simak instalasinya sampai tuntas. Yang pertama kita install router ini, yang kedua kita setup MikroTik, yang ketiga kita setup access point, dan yang keempat kita melakukan finishing. Finishing itu sudah termasuk membuat voucher secara sederhana, secara manual, dan bahkan secara sangat simpel, tidak menggunakan program yang macam-macam. Manual yang bisa Anda kerjakan gaptek sekalipun, bisa buat di rumah dan bisa menjalankan di rumah. Oke, simak selanjutnya. Ini adalah Huawei B535. Sekarang sudah terhubung dengan power dan sudah hidup, dan kabel LAN RJ45 kita tancap kepada Ether 2. Anda bisa menggunakan Ether 1 sampai 5 ke 4 ini. Jadi ada 4 Ether, yang ini adalah untuk telepon RJ11. Jadi Ether 1, 2, 3, 4 ini bisa digunakan terserah Anda, semuanya ready. Oke, kita lihat ya, sekarang sudah siap. Indikator barnya full dan berkedip ini adalah LAN, menandakan LAN sudah tersambung, WiFi nya sudah aktif, internetnya sudah oke, dan powernya oke. Pada LAN Ether 2 ini
kita akan terhubung ke mikrotik Ether 2. Jadi LAN bisa kita pasang di Ether 1 juga bisa, di sini ini juga bisa, dan masuk ke mikrotik Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena Ether 1-nya sudah rusak. Jadi kita gunakan mikrotik jadul ini, RB750R2. Ini sudah sangat lama tapi masih work di Ether 2, dan Ether 3 ini akan masuk ke access point yang sementara kita masukkan ke laptop untuk melakukan settingan. Ini tersambung dengan laptop. Oke. Jadi sahabat Menu TV bisa lihat, inilah jaringan instalasinya sudah ready, sudah work, hidup, dan kita akan melakukan settingan. Oke, lampu ini adalah lampu dari LAN 2 dan LAN 3 juga sudah hidup. Kita akan lihat cara setting dari router LTE Huawei B535. Setelah selesai kita akan setting mikrotiknya, dan setelah selesai kita akan setting access pointnya, dan kita akan sambungkan semuanya untuk melakukan testing. Sahabat Menu TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melakukan hotspot setup atau cara setting Huawei B535 ke dalam mikrotik dalam jaringan hotspot voucheran, sehingga kita mengawali dengan settingan router LTE Huawei B535. Sekarang sudah terhubung dengan SSID dari Huawei B535, Huawei B535 F9 FB ini dari Huawei B535. Sekarang kita buka browser dan ketikkan IP address dari Huawei B535 192.168.8.1 dan kita klik enter. Ini adalah IP hailing dari Huawei pada umumnya. Ini adalah tampilan pada umumnya, dan kita akan coba masukkan passwordnya TV. Kita masukkan admin dan klik masuk. Oke, sahabatku, ini pertama kali di login. Setelah kita klik admin, ini adalah pemberitahuan privasi untuk meningkatkan layanan, dan kita klik berikutnya saja. Ini perjanjian pengguna untuk anak usia di bawah umur, perjanjian dengan orang tua. Kita klik setuju, kemudian pembaharuan malam ini, oke, kita aktifkan dan lanjutkan. Oke sahabat, ID atau nama WiFi dari Huawei B535 dan kata sandinya. Contoh kita buat WiFi B535. Nanti pada jaringan hotspot nanti WiFi ini juga nanti kita hilangkan atau kita simpan. Kemudian passwordnya ini kita bisa rubah. Password biasa saja, huruf kecil. Ini langkah-langkah dari awal dalam settingan Huawei B535. Kita klik berikutnya. Oke, sama seperti kata sandi WiFi, atau kita buat baru, sama saja untuk tahap awal. Jadi kata sandi WiFi juga admin 123. Oke, kita klik selesai dan settingan dasarnya sudah siap digunakan. Oke sahabat, sekarang sudah terhubung dengan mikrotik dengan B535. Jadi mikrotik sudah tersambung dengan Huawei B535 pada Ether 1, dan Ether 2 nya langsung masuk ke laptop. Kita akan masuk menggunakan Winbox, settingan menggunakan Winbox cara sederhana. Kita buka Winbox-nya, kemudian kita klik refresh, dan ini sudah IP address dari mikrotik sudah keluar. Oke, kita klik login-nya admin, passwordnya kosong. Kita klik tepat di bawah MAC address atau kita menggunakan MAC address ini. Jadi connect dengan MAC address. Kita klik connect. Ya, sahabat, karena kita konfigurasi manual, kita remove konfigurasi. Kita remove dan kita akan konfigurasi manual. Ini beberapa saat akan restart untuk mendapatkan IP 0 lagi karena menggunakan LAN. Langkah yang pertama, interface dan lain-lain tidak perlukan cek. Oke. Ini sudah restart lagi. Oke, IP-nya sudah 0 dari LAN, dan kita melihat di sini yang R ini terbaca.
kita menggunakan Ether 2 sebagai sumber internet karena Ether 1-nya mikrotik jadul ini sudah rusak. Jadi mikrotik Ether 1 rusak pun bisa digunakan. Ether 2 dan Ether 3. Ether 2 untuk sumber internetnya dan Ether 3 untuk pancaran wifi-nya. Oke, sahabat, Anda bisa lihat Ether 3-nya ready, sehingga kita langsung lanjut kepada IP DHCP client. DHCP client ini kita akan klik tambah untuk menempatkan Ether 2 sebagai sumber internet. Klik apply bound. Oke, sudah terbaca ini dengan IP 192.168.8.10. Kita bisa ping di sini, ping 192.168.8.1 misalnya. Ini ada IP dari WWB 535. Oke, mikrotiknya sudah dapat internet. Untuk membuktikan, langkah kedua kita buat Ether 2, alamat IP address dari Ether 2 sebagai pemancar wifi sesuai dengan topologinya. Maka kita buat 10.10.10.1 garis 3 sebagai sumber wifi nya dan play OK. Oke, Ether 2 dan 3 nya sudah selesai. Kita masuk ke IP DNS nya. Ini IP dari internetnya sudah ketemu, sehingga kita klik allow remote request dan apply OK. Langkah yang berikut kita buat IP DNS server pada kedua ini. Pada DNS server ini kita klik DHCP, kita buat Ether 2 dulu sebagai sumber internet tadi, ini next saja, diikuti saja. Kemudian kita buat Ether 2, Ether 3 lagi sebagai pemancar wifi, penyalur wifi keluar ke access point. Oke, tahapan itu sudah selesai. Kita IP lagi untuk buat firewall. Oke, pada tab net, ingat IP firewall, pada tab NAT kita tambah. Oke, setelah kita klik tambah, klik general, out interface nya itu pada Ether 2 sumber internet, klik masquerade, apply OK. Tahapan masquerade nya sudah selesai. Kita cek IP routernya, semua sudah terbaca, reachable. Oke. Tahapan yang berikut kita klik IP buat hotspotnya, sahabat. Pada tahapan hotspot ini klik server, hotspot setup, sumber internetnya pada Ether 2 dan sumber wifi nya pada Ether 3. Karena sekarang hotspot wifi, kita pilih Ether 3 untuk sumber wifi nya, pancaran keluar ke access point. Jadi Ether 3 inilah kita akan pancarkan ke access point. Next saja sampai oke, sukses. Sekarang kita buat usernya pembuatan voucher. Kita klik tambah, user 1, nama logingnya user 1 dan passwordnya 123. Ini hanya contoh, nanti pada tahap akhir kita akan buat voucher. Kita klik apply. Ini hanya untuk login awal, user 2 123, apply OK. Akhir kita akan lakukan settingan itu. Oke sahabat, kita buat satu lagi user 3, password 123. Itu sudah selesai dengan mengakses IP dari mikrotik, yaitu 10.10.10.10.1. Apakah sudah bisa? Oke sahabat, ini sudah bisa, dan kita user 1 klik 123. Oke, sukses. Untuk masuk ke LAN ini sudah sukses. Tinggal kita masukkan LAN Ether 2 ke access point dan kita akan coba. Saat ini kita akan melakukan setting access point menggunakan TP-Link 941. Oke, kita langsung sudah terhubung dengan LAN di TP-Link 941 HP ini. Dan sekarang kita masukkan IP address dari WR941 HP 192.168.0.1. Kita enter. Sahabat, sekarang sudah masuk. Pertama kali kita akan diminta untuk membuat password baru dengan konfirmasi. Kita buat password saja.
Kedua, kita konfirmasi password, buat sesuai dengan keinginan yang mudah diingat. Oke, let's begin. Sahabat, ini adalah tampilan dari TP-Linkfare 941 HP. Kita akan masuk ke region, kita ikuti saja, kita ke Indonesia. Oke, dan time zonanya kita pilih sesuai dengan waktu Indonesia bagian barat, yaitu plus 7, waktu Indonesia bagian tengah plus 8, dan waktu Indonesia bagian timur. Sekarang kita pilih di plus 9. Next. Kemudian ini dinamis saja, kita klik next lagi. Sebelumnya IP ini nanti kita akan ganti statis. Oke, kita dinamis dulu. Next saja, kemudian kita ganti nama IP-nya. Kita ganti dengan @algi 941 HP. Passwordnya kita juga bisa ganti admin 123. Kita klik next, save. Oke, sahabat Menu TV, menunggu sampai selesai dan kita akan lakukan setting berikutnya. Oke, sudah selesai, finish. Kemudian kita ke advance lagi. Langkah berikutnya kita lihat operation modenya. Pada operation mode ada 3 mode operasi. Mode operasi router, kemudian mode access point, dan mode repeater. Ini sebagai repeater extender. Oke, kita pilih sebagai mode access point dan kita klik save. Yes. Router akan di-reboot dan kita akan menunggu. Oke sahabat, sekarang kita koneksi dengan LAN saja. Koneksi dengan wireless yang sudah terbentuk, yaitu yang kita buat tadi, @algi 941 HP. Kita connect dan akan meminta PIN. Kita curen dengan curen using security key. Pakai security saja. Tadi admin 123. Kita klik OK. Ya, sekarang sudah terkoneksi dan kita coba untuk refreshing. Ya, sekarang masuk ke tplink.net. Kita masukkan password tadi. Kita klik login lagi untuk masuk. Settingan berikutnya yang paling penting. Oke, sahabat Menu TV bisa melihat di sini settingan wireless setting semuanya sudah oke. Ini tidak perlu diotak-atik juga. Dan yang paling penting kita setting LAN networking. Jadi sahabat, di sini kita menggunakan statis saja dan kita akan merubah IP-nya, IP address. Ini salah satu contoh IP address. Di sini 13. Subnet masknya seperti ini. Dan default gateway-nya kita menggunakan default gateway dari MikroTik, karena MikroTik yang digunakan adalah 10.10.10.1. Oke, kita klik save. Oke sahabatku, IP-nya sudah berubah, nanti kita akan tes. Sekarang kita masuk lagi untuk login lagi dan menonaktifkan langkah terakhir. Kita akan nonaktifkan DHCP-nya network. LAN-nya sudah teralih IP statis, kemudian DHCP servernya kita disable saja. Nanti akan masuk ke DHCP router yang tersambung ataupun dengan MikroTik yang tersambung. Oke, settingannya sudah selesai. Untuk settingan utamanya, yang paling penting LAN-nya, kemudian DHCP servernya, operation modenya ke access point, dan ini sudah
cukup pas untuk dilakukan testing. Kita tes dulu, lihat IP address-nya ya, 10.10.10.13, dan kita coba masuk di sini titiknya 13 dan apakah bisa ya. Sahabat Miner TV sukses terkoneksi, dan kita coba untuk melakukan koneksi dengan internet. Sahabat Miner TV, sekarang adalah tahapan finishing. Ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita finishing router, finishing mikrotik. Access point tidak perlu diotak-atik. Oke, kita terhubung dulu dengan access point. Algi 941 HP ini adalah access point yang terhubung dengan mikrotik dan router. Sudah terhubung. Jika sebelumnya Anda belum memasukkan passwordnya, silakan masukkan key atau passwordnya. Kemudian kita buka, yang pertama adalah finishing router. Kita buka browser, kita masuk ke IP TP-Link 192.168.8.1. Kita masukkan passwordnya dan kita klik masuk. Ini hal yang paling penting untuk dilakukan. Kita akan menghilangkan nama SSID dari WiFi B535. Ini WiFi dari router B535. Sehingga di dalam jaringan hotspot WiFi kita hanya menggunakan access point @algi 941 atau nama yang sesuai dengan Anda pilih. Oke, caranya yang pertama kita klik pengaturan WiFi. Kemudian WiFi yang sekarang on ini kita off-kan dan konfirmasi. Ini kita tetap terhubung dengan Huawei B535 karena kita terhubung dengan mikrotik dan access point, sehingga walaupun WiFi-nya ini kita off, tetap kita bisa terhubung. Kita klik di beranda, ya, WiFi-nya sudah off baik 2,4 maupun 5 GHz, dan sekarang kita terhubung dengan mikrotik dan access point. Nanti WiFi B535 ini akan hilang dengan sendirinya. Itu poin yang paling penting. Yang kedua, kita akan membuat administrator password untuk mikrotik. Itu caranya. Kita akan mengganti admin dengan password kosong ini, kita akan ganti. Caranya klik masuk. Oke, ini tutup saja. Kita akan klik sistem, user. Oke. Di sini admin defaultnya adalah admin. Kemudian kita tambah misalkan admin 1. Di grup ini kita kasih full access dan passwordnya misalnya admin 123. Admin 123. Kita klik apply, oke. Kita coba keluar dan masuk kembali dengan admin 1. Admin 1, kemudian passwordnya admin 123. Apakah bisa masuk? Oke, sukses masuk. Kemudian admin yang defaultnya kita klik hilangkan dengan klik centang merah. Oke, ini sudah hilang. Berarti tinggal admin yang kita gunakan, sehingga orang tidak menerka-nerka masuk untuk menjebol mikrotik kita. Oke, itu dua hal yang paling penting sebagai hal finishing. Yang pertama, hilangkan SSID-nya. Sekarang SSID dari B535 sudah hilang. Yang ada adalah SSID dari access point dengan mikrotik yang terhubung dengan mikrotik. Yang kedua adalah kita mikrotik merubah administratornya dari admin kosong menjadi user dan login. Secara default orang bisa menebak-nebak. Oke. Kemudian sekarang kita buat voucher. Cara membuat voucher yang paling simpel, sederhana, dan sangat simpel. Tidak menggunakan aplikasi yang canggih-canggih, gaptek pun Anda bisa. Yaitu buat secara manual. Klik IP, hotspot, kemudian klik user, klik tambah untuk membuat hotspot. Sekarang kita buat user dan password. Sebelumnya sesinya kita passwordnya kita nampakkan saja. Nampak, oke. Sekarang kita sudah buat satu
voucher di Microsoft Word, 4 buah voucher. Voucher yang pertama adalah logingnya MNCCF. Kita copy saja dan kita klik di paste di sini, MNCCF. Kemudian passwordnya 0111. Ini adalah tanggal 1 November. Yang bedanya login saja, 0111. Kita apply dulu agar masuk ter-apply. Cara yang kedua, kita berikan limit kuotanya. Oke, sekarang 24 jam untuk 10.000 2 gigabit. Nah, 2 gigabit 24 jam. Sekarang kita klik limit, kita berikan 2 giga dulu di sini. Di sini dia minta adalah bytesnya, sehingga kita konversi dulu dari 2 giga ke bytes, dari giga ke bytes. Caranya, Anda bisa masuk ke whatsapp.com, kemudian geser ke bawah. Di sini konversi dari 1 giga, 2 giga dan lain-lain sebagainya. Kita ketik saja 2 giga di sini, maka bytes ini di sini adalah giga, kita ambil adalah bytes. Jadi kita konversi dari giga ke byte dulu, lalu kita copy yang bytes ini, kita salin dan kita masukkan ke sini. Ya, sekian bytes ini adalah 2 giga. Nah, sekarang kita berikan 24 jam. Tinggal klik limit time, kemudian di 0 yang paling 2 pertama ini kita hapus dan isi dengan 24 jam 00 menit 00 detik. Kita apply, maka akan menjadi 1 day atau 1 day. Oke, 1 hari 2 giga dengan loading tersebut dan password ini. Apply, oke. Oke, 1 voucher sudah selesai. Sederhana. Bahkan Anda gaptek pun bisa tanpa perlu mic mohang, tidak perlu username, tidak perlu mikrotik Anda mensupport username atau mic mohang dan lain-lain sebagainya, atau mic button dan lain-lain sebagainya. Oke, kita butuh user yang kedua. Sekarang yang di bawahnya ini, KNM. Kita copy, kita klik tambah, usernya kita KNNM, passwordnya adalah sama. Kita apply dulu untuk masuk. Oke, passwordnya sama. Sekarang 6 jam 1 giga. Oke, kita konversi dulu di sini 1 giga. Nah, otomatis di sini berubah bytesnya ke 1 giga. Kita copy bytesnya dan kita masukkan ke limit, di limit bytes total. Angka ini adalah angka 1 giga karena kita ambil bytesnya. Kemudian 6 jam, artinya di 00 ini kita ketik 06 jam 0 menit 0 detik. Kita apply, maka tetap menjadi 06 jam. Oke, kita bisa buktikan lagi. Ya, sudah tidak berubah. Itu trik sederhana, dan di sini sudah limit byte totalnya sudah keluar. Jika ini tidak keluar, Anda bisa klik kanan dan show limit byte total, maka ini akan keluar nampak byte totalnya ini. Sahabat Munir TV, finishingnya sudah selesai, pembuatan vouchernya sudah selesai. Voucher yang Anda sudah input ini, Anda sudah bisa masukkan ke print, cetak, dan Anda bisa jual vouchernya. Ketika habis 2 jam atau habis 12 jam, habis 1 giga, bisa langsung out atau keluar secara otomatis dan mereka tidak login lagi. Oke, kita akan lanjut bagaimana cara menginput voucher ini. Ada 2 voucher lagi yang belum diinput lewat aplikasi handphone, aplikasi Mikrotik. Oke, simak terus. Sahabat, sekarang kita menginput voucher lewat handphone dengan menggunakan aplikasi Mikrotik. Kita langsung saja. Yang pertama, kita koneksi dengan hotspot WiFi yang terhubung dengan Mikrotik, yaitu @alki 941 HP. Ini adalah akses point yang terhubung dengan Mikrotik yang kita sudah setting. Oke, kita akan buka aplikasi Mikrotik. Jika Anda belum punya aplikasi Mikrotik, Anda bisa buka Play Store dan silakan ketik Mikrotik, maka aplikasi yang berwarna merah ada putih di dalam ini adalah aplikasi yang asli dari Mikrotik.
Oke, sudah terinstall di sini. Kita buka aplikasinya. Yang paling penting dilakukan yang pertama adalah klik discover, kemudian klik ya. Diminta connect, kita klik make, kemudian kita akan masukkan passwordnya yang kita buat tadi, login username dan passwordnya. Di sini admin 1, kemudian passwordnya adalah admin 123. Oke, kita akan klik connect. Kita bisa terkoneksi. Oke, sudah tersambung. Download plugin. Sahabat, kita sudah masuk dan sekarang terlihat ada beberapa menu-menu internet, file manager, kit control, hotspot. Hotspot ini ada 2 yang terhubung. Coba kita lihat ya. User 1 dan user 2 yang kita buat tadi. Sekarang kita menginput vouchernya. Kita klik sudut kiri bagian atas yang ada pagar 3 pagar ini, kemudian klik IP atau IP, klik hotspot ya ini, kemudian klik user ya. Sahabat, ini sudah berada dalam tempat pembuatan voucher. Kita klik tambah di bagian bawah. Oke, setelah kita klik tambah ada 2 link yang berwarna orange ini, kita dulukan. Klik pada logo pena dan langsung klik OK saja. Kemudian juga yang di ini, klik dan langsung OK saja karena kita pakai default. Yang paling penting adalah name dan passwordnya. Name ini yang user 1 ini kita klik dan rubah. Kita akan menginput voucher yang 2GB 24 jam dengan nama vouchernya adalah WWKLN. Oke, kita klik WWKLN, huruf kecil semua, kemudian passwordnya adalah 0111. Oke, sekarang kita bisa apply WKLN ini. Kita klik pojok bagian bawah dan ini sudah masuk WWKLN ini. Sahabat bisa lihat sudah ada WWKLN. Kita bisa klik di dalam, oke, seperti ini, dan kita klik limitnya. Nah sahabat, karena sekarang kita mau isi 2GB, kita konversi 2GB ke bytes dulu. Nah ini limit byte total. Caranya kita akan masuk ke browser. Sahabat, ini sudah terbuka whatsabyte.com. Oke, Anda bisa masuk lewat website whatsabyte.com seperti ini. Anda bisa lihat di bawahnya whatsabyte.com. Oke, dan Anda scroll ke bawah untuk melihat konverternya. Sekarang kita 2GB dulu. Ini contoh, kalau kita masukkan 1, maka bytesnya juga akan berubah seperti ini, 1. Kita masukkan giga ini angka 2GB, maka di sini akan berubah seperti ini. Kita tinggal salin dan copy ke sini, limit byte total. Kita paste OK, dan jangan lupa di bawahnya ini yang ada centang ini kita klik untuk mencentangnya. Itu langkah untuk menentukan gigabitnya. Oke, kita klik lagi WKLN ini, limit lagi, kita beri limit uptime, atau bisa sekalian dari limit byte total kita langsung geser ke atas. Limit uptime ini kita klik logo pena dan kita masukkannya, yaitu 24.200.200. Oke, sekarang sudah menjadi 24 jam 0 menit 0 detik. Kita klik OK dan one day sudah terbentuk. Sahabat, one day atau 1 day itu adalah 1 hari, 0 jam 0 menit dan 0 detik. Ini sudah selesai 2 GB dan 24 hari. Kita klik apply di sudut bagian bawah. Yang kedua, kita buat 1 GB 6 jam. Sekarang kita klik tambah lagi. Kita hilangkan dulu yang orange ini, yang link secara default. Kita klik logo pena pada name ini untuk merubah user ini. Kita hapus user 1 dan kita akan buat KLENN.
Oke. Kemudian passwordnya adalah 0111. Oke. Kita langsung limit untuk 1 giga. 1 giga kita akan masuk ke sini untuk merubah 2 giga ini. Kita ambil 1 giga dan kita lihat bytesnya. Oke, bytesnya sudah berubah. Ini adalah jumlah bytes dari 1 giga. Kita akan input lagi di limit byte total. Klik logo pena, paste. Oke. Sekarang 6 jam, klik limit uptime. Oke, sekarang di 06.200.200. Oke, klik OK dan apply di bagian bawah di centang, dan sudah bisa digunakan. Oke, pembuatan vouchernya itu di input sudah selesai, buat secara manual di input lewat laptop dan HP. Oke sahabat Meli TV, sekarang kita akan melakukan hasil konfigurasi dengan melakukan tes atau speed test. Yang pertama kita menghubungkan dengan @algi 941 HP. Ini adalah SSID dari W941 yang dalam settingan hotspot kita. Kemudian kita coba mengakses Mikrotik dan Huawei-nya. Mikrotiknya apakah sudah terakses? Oke, sekarang terhubung dengan user 1. Kita akses juga Huawei B535. Apakah bisa langsung terakses lewat Mikrotik? Oke, sekarang sudah terakses. Oke, masih terhubung dengan @algi 941 HP ini, dan kita tes speed testnya. Oke, kita klik mulai untuk yang speed test berikutnya. Oke sahabat, downloadnya di atas 30, sekarang 3132. Oke, 30. Ini adalah hasil performa dari konfigurasi ketiga device ini. Downloadnya tembus 32,8 dan sekarang kita lihat uploadnya. Oke sahabat, kita klik yang kedua. Kita tes yang kedua untuk melakukan konfigurasi ini. Iya, sangat tinggi sahabat Munir TV. Tembus 34,8 Mbps. Dan kita lihat uploadnya. Uploadnya di 17,9.